Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas pada huruf ra hadis 4471. Faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rak'atani, dua rakaat, fi jawfil lail, di tengah malam, yukaffirani, keduanya menggugurkan al-khataya, dosa-dosa. Hadis ini dhaif, tetapi isinya benar karena sesuai dengan hadis yang lain bahwasanya tahajud itu menggugurkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus shalihin." Selalulah tahajud karena dia adalah adatnya orang-orang saleh sebelum kalian. Dia mendekatkan kepada Allah, dia mencegah dari perbuatan maksiat, dia menggugurkan dosa-dosa. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maka makna hadis yang kita baca ini sahih meskipun sanadnya adalah dhaif. Dan banyak sekali hadis-hadis yang seperti ini, sanadnya dhaif, maknanya sahih karena maknanya sesuai dengan hadis yang lain. 72 rakaatani, dua rakaat minad duha, dari waktu duha. Ta'dilani, keduanya itu sebanding indallahi, di hadapan Allah, bihajjatin, dengan satu ibadah haji, wa umratin, dan satu ibadah umrah, mutaqabbalataini, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga dhaif. Adapun yang sahih, salat duha senilai dengan ibadah umrah, bukan haji, ya. Hadisnya kita carikan yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja ila tasbihid duha," barang siapa yang keluar untuk salat duha, la yansibuhu illa iya, semata-mata untuk salat duha, fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka pahalanya seperti orang yang umrah. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Mbah atau Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Karena itu mari kita melazimi salat duha karena pahalanya senilai dengan umrah, dan kita termasuk orang yang tidak mampu untuk umrah setiap bulan atau setiap tahun. Ada orang-orang yang mampu umrah setiap bulan karena dia jadi pembimbing, atau setiap tahun karena dia kaya, setiap Ramadan dia umrah di bulan Ramadan. Nah, kita nggak mampu, maka kita bisa mengganti dengan salat duha. 73 rakaatani, dua rakaat, minal mutazawwij, dari orang yang menikah, maksudnya sudah punya pasangan. Afdal, itu lebih utama, maksudnya lebih besar pahalanya, min sab'ina rakaat, daripada 70 rakaat, minal a'zab, dari jomblo. Hadis palsu. Tetapi seandainya sahih, itu dipahami oleh para ulama, maksudnya orang yang sudah menikah itu pikirannya lebih fokus, tidak mikir kemana-mana, itu maksudnya. Tapi yang masih jomblo mungkin di jalan ketemu wanita cantik, akhirnya pikirannya kemana-mana, itu ditaujihkan seperti itu. Tapi menurut saya
pikiran seperti itu tidak harus jomblo, tidak harus sudah berkeluarga ya. Siapapun manusia pasti pikirannya seperti itu, baik itu jomblo maupun dia itu berkeluarga. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ringkasnya, salat itu menjadi lebih utama kalau kita khusyuk. Siapapun yang khusyuk, baik sudah keluarga maupun jomblo, maka itulah yang pahalanya sempurna di hadapan Allah. 74 rakaatani, 2 rakaat minal muta'ahhil, dari orang yang sudah berkeluarga, itu khairun, lebih baik, maksudnya lebih banyak pahalanya, min ithnataini wa thamanina rakaah, dari 82 rakaat, minal azabi, dari orang jomblo. Hadis ini disahihkan oleh Imam Dia, tapi dikatakan palsu oleh Syekh Albani, sama dengan hadis yang sebelumnya tadi. Jadi tidak ada hadis yang sahih bahwasanya orang yang sudah keluarga pahala salatnya lebih besar, itu belum kita temukan. Kalaupun sahih tadi, maksudnya tadi gara-gara apa? Lebih khusyuk, itu maksudnya. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, hadza haditsun munkar, ini hadisnya munkar, ma li ikhrajihi makna, tidak ada maknanya hadis ini diriwayatkan. Kata Ibnu Hajar begitu ya. Tidak ada maknanya, maksudnya apa? Enggak ada gunanya hadis ini diriwayatkan. Hadis munkar. Munkar itu dhaifnya dahsyat. Itu kata Ibnu Hajar di dalam kitab Atrafnya. Kemudian 75 rakaatani, 2 rakaat, min rajulin wari'in, dari seseorang yang wara', afdalu, lebih utama, min alfi rakaah, daripada 1000 rakaat, min mukhlit. Mukhlit apa mukhallid? Mukhlit ya, orang yang mencampur, yaitu yang mencampur antara yang halal dengan yang haram, yang baik dengan yang buruk. Kebalikan dari wara'. Kalau wara' itu dia maunya yang halal saja, yang baik saja. Nah, mukhlit ini sebaliknya. Ini hadis palsu juga. Apakah maknanya bisa benar? Kalau ini berpengaruh kepada khusyuk, ya bisa benar. Gara-gara dia wara', akhirnya yang masuk ke dalam tubuhnya semuanya halal, maka terbantu dalam khusyuk. Nah, berarti maknanya bisa benar. Dan kata-kata 1000 ini maksudnya untuk menunjukkan banyak ya, dilipat gandakan berkali-kali, tidak harus betul-betul 1000. Sama dengan jumlah yang sebelumnya tadi 82, ini untuk maksudnya untuk menunjukkan banyak. 70 itu juga sama ya, untuk menunjukkan banyak. Kalau kita mengatakan ping 50 buntet, itu tidak harus 50 kali. 76 rakaatani, 2 rakaat, min alimin, dari orang yang alim, yang berilmu. Afdal, lebih utama, maksudnya lebih banyak pahalanya, min sab'ina rakaah, daripada 70 rakaat, min ghairi alim, dari orang yang tidak berilmu. Ini hadisnya juga didhaifkan Albani karena mursal. Hadis mursal termasuk hadis yang dhaif. Adapun maknanya bisa benar, karena kalau orang yang berilmu salatnya sesuai ilmu. Orang yang tidak berilmu salatnya bisa ngawur. Makanya Imam Zuhri mengatakan manusia tidak ridho dengan amalannya orang yang beramal tanpa ilmu, dan tidak ridho dengan ilmunya orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu harus diamalkan, amal harus di atas ilmu. Dipisahkan nggak bisa. 77 rakaatani, 2 rakaat, yarka'uhuma, yang melakukan keduanya ibnu Adam, manusia, fi jawfil lail, di tengah malam, al-akhir, yang akhir, yaitu maksudnya sepertiga malam terakhir. Itu khairul lahu, lebih baik bagi dia, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Walaula an asyqa, dan kalaulah saya tidak memberatkan, ala ummati, atas umatku, la faradtuhuma, sungguh saya mewajibkan 2 rakaat malam hari, alaihim, kepada mereka. Hadis ini juga dhaif karena mursal. Dan salat tahajud itu memang pernah mengalami wajib selama 1 tahun.
Disebutkan oleh Allah pada surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangunlah kamu untuk tahajud di malam hari kecuali sedikit untuk tidur. Ini yang diperintahkan Nabi, tapi berlaku untuk umatnya. Karena hukum asalnya gitu, at-tabi' tabi. Siapa yang menjadi pengikut, maka hukumnya sama dengan panutannya. Panutannya disuruh tahajud, pengikutnya juga sama. Maka setelah turun perintah surat Al-Muzammil ini, wajib para sahabat tahajud, tapi hanya selama 1 tahun. Setelah itu Allah menurunkan ayat ini. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfihi wa thuluthihi wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak, atau nisfahu wa thuluthahu, 2 qiraat. Nah, kemudian Allah mengatakan alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah tahu kalian tidak bisa menjaga tahajud, maka Allah sudah menerima tobat untuk kalian, alias tahajudnya sudah tidak diwajibkan lagi. Nah, kita ini sekarang mengalami masa tahajud tidak wajib. Kita tidak pernah mengalami masa di mana tahajud wajib. Berikutnya 78 Ramadan maksudnya melakukan ibadah di bulan Ramadan di Makkah, di Makkah. Afdalu itu lebih utama, maksudnya lebih besar pahalanya, min alfi Ramadan, daripada 1000 Ramadan bi ghairi Makkah, di luar Makkah. Hadis ini dhaif. Yang sahih adalah apa? Salat di Makkah lebih utama daripada 100.000 kali salat di luar Makkah. Jadi yang sahih itu salat, bukan puasa Ramadan atau ibadah Ramadan. Yang sahih itu 100.000, bukan 1000. Nah, maka di sini 2 kalimat menyelisih hadis yang sahih. Pertama, kata-kata Ramadan ini menyelisih hadis yang sahih yang mengatakan salat. Kemudian 1000 ini menyelisih hadis yang sahih yang mengatakan 100.000. Kemudian para ulama berselisih pendapat. Kalau salat di Mekah lebih utama daripada 100.000 kali salat di luar Mekah, apakah berlaku untuk amalan yang lain? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau sholat seperti itu, amalan yang lain juga sama, sedekah, puasa, baca Quran. Ya. Karena itu kalau panjenengan ditakdirkan oleh Allah berada di Mekah, saya pesankan satu, selain melakukan umrah atau haji, katamkan Quran di kota Mekah. Di Mekah berapa hari? 7 hari. Nah, 7 hari berarti 1 hari membaca 5 juz, sehingga khatam Quran 7 hari. Di Mekah cuma 3 hari, Pak. Oh ya udah, 3 hari saja. Nah, 1 hari membaca 10 juz. Maka jangan banyak pergi ke pasar-pasar seperti rata-rata orang gitu. Ke Mekah itu bukan untuk ngelencer ke pasar. Pasar di Indonesia udah banyak. Sama di Mekah itu pasarnya kayak Indonesia. Mau beli baju ada di Indonesia, nggak perlu pasar Mekah. Tapi kalau membaca Quran sampai khatam di Mekah, ini nggak bisa dilakukan kecuali di Mekah. Di luar Mekah sudah nilainya biasa. Ini pendapat pertama ya, semua amal sama, yaitu dilipat gandakan 100.000. Pendapat yang kedua mengatakan masalah pahala itu masalah gaib. Jangan kita mengatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya yang jelas. Nabi hanya menyebutkan sholat, ya sudah sholat saja, jangan dilebarkan kemana-mana. Adapun puasa, baca Quran, sedekah di Mekah, ya mungkin lebih utama. Tapi mengatakan 100.000 kali, ini perlu dalil yang jelas. Kalau sholat 100.000 kali, betul. Tapi ibadah yang lain bisa jadi tidak sampai 100.000 kali. Karena sholat itu dengan ibadah yang lain berbeda. Rasulullah bersabda, khairu a'malikum sholat. Amal terbaik kalian adalah sholat. Nah, ini berlaku untuk sholat, tidak berlaku untuk yang lainnya. Bisa saja. Maka di sini ada khilafiyah di antara para ulama, apakah berlaku untuk selain sholat maupun tidak. 79 Ramadan syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita bertemu dengan Ramadan dalam keadaan mendapatkan barokahnya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin.
Salah satu berkahnya Ramadan adalah Lailatul Qadar. Apakah ada berkah yang lain? Ada. Beliau sebutkan 4 di sini. 1, tuftahu, dibuka fihi pada bulan Ramadan abwabul jannah, pintu-pintu jannah. Ada 8 pintu, semuanya dibuka. Pintu salat, pintu sedekah, pintu royan, pintu jihad, pintu kadhiminal ghaidha, pintu tobat, pintu aiman. Satu lagi, pintu radin, orang-orang yang ridha terhadap takdirnya Allah. 8 pintu semuanya dibuka. Yang kedua, wa tughlaqu, dan dikunci fihi padanya abwabus sa'ir, pintu-pintu neraka. Sa'ir itu artinya yang dinyalakan, disebut sa'ir karena selalu menyala, enggak pernah padam. Yang ketiga, wa tusaffatu, dan dibelenggu fihi padanya asyayatin, setan-setan, tapi tidak semua setan. Taunya dari mana? Dari hadis yang lain, maradatus syayatin, dan dibelenggu padanya setan-setan pembangkang. Hadis riwayat Nasai sahih. Jadi tidak semua setan. Termasuk setan qarin itu yang tidak dibelenggu pada bulan Ramadan, sehingga setan qarin masih bisa membisikkan keburukan dalam diri kita pada bulan Ramadan, tetapi bisikannya tidak sekuat di luar Ramadan. Kemudian yang keempat, wa yunadi, dan menyeru, munadin, seorang penyeru. Ini tampaknya malaikat. Kulla lailatin, pada setiap malam. Ya baghiyal khairi halumma, wahai orang yang mencari kebaikan, majulah, kemarilah. Kemarilah artinya semangatlah, majulah. Wa ya baghiyal syarri, wahai orang yang mencari keburukan, absir, hentikanlah. Ini suaranya enggak terdengar, Pak, tetapi kita dapatkan efeknya pada diri kita. Pada bulan Ramadan kita semangat melakukan tahajud, semangat membaca Quran, semangat sedekah, semangat berbuat baik, dan kita mampu menghentikan maksiat-maksiat pada bulan Ramadan. Makanya disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya para salaf itu berangan-angan seandainya semua bulan, 12 bulan ini semuanya Ramadan, sehingga semangat terus. Karena rata-rata kita ya begitu, Ramadan semangat. Nanti Ramadan selesai mulai kendor, akhirnya kendor ya. Untungnya Ramadan datang setiap tahun, akhirnya semangat lagi. 80. Ramadan bil Madinah, ibadah Ramadan di Madinah, khairun min alfi Ramadan, lebih baik daripada 1000 kali Ramadan, fima siwaha, pada apa-apa yang selainnya Madinah, minal buldan, dari kota-kota yang lain. Wa jumu'atun, dan ibadah Jumat bil Madinah, di kota Madinah, khairun, itu juga lebih baik, min alfi jum'ah, daripada 1000 Jumatan, fima siwaha, pada apa-apa yang selainnya, minal buldan, dari kota-kota yang ada. Hadis ini disahihkan oleh Imam Dia, tapi dikatakan palsu oleh Syekh Albani. Jadi Imam Dia ini agak mempermudah di dalam menilai hadis, sehingga hadis yang dikatakan oleh para ulama dhaifnya dahsyat, bahkan Syekh Albani mengatakan palsu, malah beliau mengatakan hadisnya apa? Sahih. Imam Dia ini. Makanya kata siapa ini, Az-Zahabi dalam Al-Mizan, beliau mengatakan dalam sanadnya ada Abdullah bin Katsir, dan hadis ini batil, dan sanadnya gelap dan tidak benar ketika Imam Dia menyebutkan hadis ini dalam kitab Mukhtarah. Jadi periwayatan Imam Dia dalam kitab Mukhtarah ini dibantah oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dianggap apa? Lam yusib, tidak benar ketika dia mengatakan hadis ini sahih. Imam Dia itu nulis kitab Mukhtarah, ini mengumpulkan semua hadis yang sahih menurut beliau. Tapi oleh beliau dikomentari lam yusib, enggak benar ini. Berikutnya 81, ramyan, lemparkanlah panah Bani Ismail, wahai anak-anak Nabi Ismail, maksudnya orang-orang Arab. Fa inna abakum, karena sesungguhnya bapak kalian yaitu Nabi Ismail, kana ramiyan, dia adalah seorang ahli panah.
Hadis ini menghasung untuk berlatih panah, karena waktu itu Rasulullah melihat ada dua kelompok sedang berlatih panah. Nah, maka Rasulullah mengatakan romyan, ayo lanjutkan ya, berlatih panah terus. Dan ini termasuk i'dad fi sabilillah, persiapan jihad fi sabilillah. Allah menyebutkan dalam Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Quwwah ini adalah ar-ramyu, melempar panah, surat Al-Anfal ayat 60. Berikutnya 82, rihanul khayli, rihan berlomba, mengadakan lomba, al-khayli dengan kuda, itu adalah talqun, boleh. Jadi boleh seseorang berlomba dengan kuda, siapa yang menang dapat hadiah. Tetapi lomba kuda ini dibagi tiga, ada yang halal, ada yang haram, ada yang diperselisihkan. Yang halal kalau hadiahnya di luar dari orang yang lomba. Misalnya seseorang mengatakan, silahkan kalian berlomba kuda, yang menang saya kasih 1 juta, nah, itu halal. Yang haram adalah kalau mengandung judi. Misalnya 2 orang mengeluarkan 100.000, siapa yang menang maka dia ambil 100.000 tadi. Nah, berarti ada unsur untung dan rugi. Nah, di sini haram. Meskipun saya pernah baca satu buku, di buku itu disebutkan seperti itu boleh. Jadi pengecualian. Kenapa? Karena ini mengandung nilai persiapan jihad fi sabilillah. Tapi pendapat yang populer itu adalah haram, karena dia mengandung unsur judi, untung rugi. Yang ketiga yang diperselisihkan, yaitu ketika 2 orang mengeluarkan 100.000, terkumpul 200.000. Siapa yang menang ngambil 200.000, kan haram kan? Nah, supaya nggak haram, masukkan orang yang ketiga. Orang ketiga ini nggak bayar apa-apa, namanya muhallil. Ayo kita ajak orang ketiga untuk lomba. Nah, nanti kalau dia menang, dia ngambil 200.000 tadi. Tapi kalau dia tidak menang, maka dia tidak rugi apa-apa, karena dia tidak mengeluarkan duit 100.000. Nah, ini yang asalnya haram menjadi apa? Halal. Tapi ini diperselisihkan oleh para ulama, karena hadis tentang hal itu dhaif. Seandainya hadisnya sahih, maka tidak perlu adanya perselisihan tersebut. 83, rawahul jum'ah, berangkat untuk Jumatan, wajibun adalah wajib, ala kulli muhtalim, atas setiap orang yang sudah dewasa. Muhtalim itu artinya mimpi basah. Mimpi basah maksudnya dewasa, balik, karena tanda balik itu salah satunya adalah mimpi basah. Dan hadis ini sahih, belum ada tandanya ditulis sendiri. Hadis ini disebut hadis yang amun makhsusun, hadisnya umum tetapi dikhususkan. Di sini mengatakan semua yang balik wajib Jumatan. Apakah ada pengecualian? Ada. Pengecualiannya 4. 1, orang sakit meskipun sudah balik tidak wajib Jumatan. 2, wanita meskipun balik tidak wajib Jumatan. 3, budak meskipun balik tidak wajib Jumatan. 4, musafir meskipun balik tidak wajib Jumatan. Dalilnya dulu sudah, nggak usah ditampilkan lagi. 84, rawihu, rehatkanlah, al-quluba, hati-hati, sa'atan fasa'atan, sesaat demi sesaat. Artinya jangan ngoyo ibadah terus menerus sehingga hatinya jadi bosan terhadap ibadah. Perlu adanya rehat. Rehatnya bagaimana? Rehatnya lakukan amalan yang lain selain yang kita lakukan, yang menyebabkan kita jadi nyaman hatinya. Misalnya sholat tahajud dari isya sampai subuh, ini menyiksa atau membosankan diri sendiri. Tidak seperti itu. Kalau sudah ngantuk ya tidur. Kemudian kalau sudah tidak bisa khusyuk lagi ya ganti amalan yang lain, baca Quran misalnya.
tidak bisa khusyuk lagi, ganti amalan yang lain, zikir misalnya. Nah, ditarwih begitu. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Yang benar adalah ini perkataan dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengucapkan kalimat seperti ini, bisa dilihat kalimatnya di dalam kitab Hilyatul Thalibil Ilm karya Syekh Bakar Abu Zaid. 85. Riyadul Jannah, kebunnya surga itu adalah al-masajid, masjid-masjid. Hadis ini dhaif, tetapi maksudnya benar, bahwasanya masjid menghantarkan kita ke surga. Karena kalau kita salat ke masjid masuk surga, kita menghadiri pengajian di masjid dapat pahala masuk surga. Maka isinya benar, sesuai dengan sabda-sabda Nabi yang lain yang umum. Misalnya Rasulullah mengatakan, basyiril masya'ina fi dhulam, berilah kabar gembira orang yang selalu berjalan pada waktu gelap gulita menuju ke masjid, yaitu salat subuh dan salat isya, akan mendapatkan sinar yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang mendapatkan sinar yang sempurna itu bisa melewati jembatan di atas neraka yang sangat gelap gulita, akhirnya masuk ke dalam surga. Nah, maka mudah-mudahan hadirnya kita di masjid pada malam ini jaminan mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. 86. Rihul jannah, baunya jannah, yujadu, bisa didapatkan min khamsimi'ati amin, dari perjalanan 500 tahun, yaitu perjalanan dengan unta ya, karena zaman dulu orang-orang safarnya dengan unta. Wala yajiduha, dan tidak bisa mendapati baunya jannah man talabat dunya, orang yang mencari dunia, bi amalil akhirah, dengan amalan akhirat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan dunia, amalan akhirat, haruslah kita mencari akhirat untuknya, jangan mencari dunia. Misalnya amalan akhirat apa? Ya, sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Untuk mencari dunia, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Dailami dalam Musnadul Firdaus. Saya ingin membuka langsung kitab Firdaus ya, lafalnya yang pas bagaimana, karena lafalnya ini seperti muskilah. Rihul jannah tujadu, bukan yujadu ya, tujadu. Di situ apa Ustaz? Tujadu apa yujadu? Yujadu, ganti aja tujadu. Karena muskilah kalau dibaca yujadu. Kenapa? Karena di akhirnya wala yajiduha, ha ini muannats. Nah, maka mestinya di sini juga tujadu. Nah, kalau yujadu diganti ya, karena muskilah. Dan selain muskilah juga tidak sesuai dengan kitab aslinya. Kitab aslinya pada kitab Firdaus nomor 3261 di sini tujadu pakai ta. Dan hadis ini dhaif. Apakah ada hadis yang sahih tentang bau surga? Mari kita cari. Ini ada hadis yang sahih tentang bau surga. Man qatala rajulan min ahli dhimmah, barang siapa yang membunuh seorang laki-laki kafir zimmi, lam yajid rihal jannah, tidak akan mendapatkan bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina aman, dan sesungguhnya bau surga sungguh bisa didapatkan dari perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Jadi yang sahih dengan lafal 70 tahun. Kalau di sini 500 tahun. Nah, maka kita pakai yang sahih saja. Kemudian dari sisi bahasa kita mendapatkan faedah bahwasanya rih itu bisa disebut muannats seperti di sini tujadu, bisa disebut mudzakkar seperti di sini yujadu pada riwayat Nasa'i. Karena memang rih itu secara lafal mudzakkar, tapi bisa disebut muannats menurut orang-orang Arab seperti syamsun dan sebagainya. 87. Rihul janub, angin selatan, maksudnya yang datangnya dari arah selatan ke utara.
minal jannah, itu dari jannah. Wahya, dan dia itu adalah ar-rihul lawaqih, angin yang mengkawinkan, allati dzakarallah fi kitabih, yang Allah sebutkan dalam kitabnya Al-Qur'an. Fiha manafi'u linnas, di dalamnya ada manfaat-manfaat untuk manusia. Makanya angin itu paling sering dari arah selatan, karena untuk memberi manfaat untuk manusia. Lawaqih itu mengkawinkan apa? Mengkawinkan dua, mengkawinkan pohon dan mengkawinkan awan. Pohon jantan dikawinkan dengan pohon betina, akhirnya berbuah. Awan jantan dikawinkan dengan awan betina, akhirnya mengandung air hujan, kemudian turun hujan. Itu nanti dilihat pada surat Al-Hijr ayat 22. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an. Lawaqih mengkawinkan, kemudian hasilnya turun hujan. Nah, itu perkawinan antara awan jantan dengan awan betina, atau mungkin lebih sering disebut plus sama minus ya, atau gimana ya istilahnya. Tapi kalau laki-laki perempuan untuk manusia, ya jantan betina untuk hewan dan sejenisnya itu. Wasyimalu, adapun angin utara, yaitu yang berhembus dari arah utara, itu minan nar, dari neraka. Takhruju, dia keluar, fatamurru bil jannah, lalu dia melewati jannah, fayusibuha, lalu mengenai jannah, nafhatun minha, satu hembusan dari angin tadi. Fabarduha, maka dinginnya surga atau sejuknya surga, min dalika, itu dari angin tersebut. Ini hadisnya dhaif ya. Dan angin itu ada 4, disebut oleh para ulama. Ada rihus soba, ada rihud dabur. Kalau soba ini adalah minas syarqi, dari timur. Kalau dabur ini sebaliknya, minal gharbi, dari arah barat. Nah, maka angin itu namanya disebut dari sisi sumbernya dari mana? Dari selatan janub, dari utara syamal, dari timur soba, dari barat dabur. Saya dulu mengingat-ingatnya bahwasanya soba itu adalah dari arah timur, karena kalau saya dari rumah saya ngeruki ke timur itu nanti akan sampai ke Soba, Solo Baru. Nah, berarti soba itu yang dari timur, supaya gampang ingatnya. Nah, mulai dari hari itu saya ingat sampai hari ini nggak lupa lagi. Padahal waktu itu bikin kamusnya ini sebelum nikah itu. Sebelum nikah berarti tahun 2009-an atau sebelumnya itu. Itu sampai hari ini nggak lupa karena ada kamusnya itu. Berikutnya 88. Rihul walad, baunya anak itu min rihil jannah, dari baunya jannah. Hadis ini dhaif. Dan yang dimaksud baunya anak ini adalah anak yang saleh. Anak yang saleh itu menyebabkan orang masuk ke dalam jannah, maka disebut dari baunya jannah. Sudah selesai sampai di sini. Kemudian pasal baru, faslun fil muhalla, pada yang dihiasi bi'al, dengan al min harfi ra, dari huruf ra. Jadi huruf ra yang dimulai dengan alif lam. Kita baca 2 hadis dari pasal ini, 89. Ar-rahimun, orang-orang yang kasih sayang, yarhamuhumur rahman, merahmati mereka Allah ar-rahman tabaraka wa ta'ala, yang maha berkah dan maha tinggi. Irhamu, rahmatilah, man fil ardi, siapapun yang ada di bumi, makhluk-makhluk Allah semuanya. Yarhamkum, akan merahmati kalian, man fis sama, zat yang ada di atas langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian orang itu tidak mau menafsirkan man fis sama itu Allah. Mereka maunya menafsirkan man fis sama itu malaikat. Padahal man fis sama itu Allah, karena pada kalimat sebelumnya tadi yarhamuhumur rahman. Rahman itu siapa? Ya Allah. Sehingga nggak perlu diartikan man fis sama malaikat. Ini gara-gara orang-orang itu bermadhab Asy'ari, sehingga tidak mau mengatakan Allah di atas langit, karena konsep mereka Allah tidak bertempat. Padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan Allah tidak bertempat, nggak ada. Justru dalam Quran kita temukan
Allah menyebut dirinya di atas langit. Aamintum man fis samai, surat Al-Mulk 2 kali ayat 16 dan 17. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di atas langit, yaitu Allah, bahwa dia akan membenamkan bumi pada kalian? 2 kali diulang oleh Allah. Allah memang di atas langit. Jadi fi ini bukan di dalam loh ya, di atas. Karena kalau di dalam berarti Allah itu tercakup oleh tempat. Nah, kalau tercakup oleh tempat berarti makhluk. Jadi saya berada di masjid, roti berada di lodong, nah itu tercakup tempat semua. Allah enggak tercakup. Sehingga fi di sini diartikan di atas. Apakah ada fi kok diartikan di atas? Ada. Yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Karena ada kaidah begini. Ahruful jar yaqumu ba'duha maqama ba'din. Huruf-huruf jar itu satu sama lain saling menggantikan. Fi ini termasuk huruf jar. Ini menggantikan ala atau fauqa. Nah, maka man fis sama, man 'alas sama, zat yang ada di atas langit yaitu Allah. Kemudian ada tambahan dari Imam Ahmad, warrahim, sementara rahim atau kerabat itu adalah syajnatun, satu cabang minar rahmani, dari ar-Rahman. Artinya dari kata-kata ar-Rahman diambil kata-kata ar-Rahim dengan menghapuskan nunnya, maka menjadi rahim. Faman wasalaha, maka barang siapa yang menyambung kerabat, wasalahullah, Allah menyambungnya dengan rahmat. Waman qata'aha, barang siapa yang memutus kerabat, qata'ahullah, Allah putus rahmatnya. Jadi siapa yang ingin disambung rahmatnya oleh Allah, silahkan menyambung hubungan kerabat. Nah, menyambung hubungan kerabat atau silaturahmi itu bertingkat-tingkat. Tingkat paling tinggi itu adalah kalau ada kerabat kita memutus, kita malah nyambung. Nah, itu tingkatan paling tinggi. Tapi seandainya tidak putus, kita menyambung hubungan, itu ya silaturahmi juga. Karena sebagian orang salah paham, dikira silaturahmi itu harus putus dulu baru disambung, itu baru silaturahmi, itu salah paham. Itu karena baca satu hadis tapi nggak baca hadis yang lain. Kalau kita gabungkan semua hadis, akan muncul pemahaman yang dipahami oleh para ulama tadi, bahwa silaturahmi tidak harus putus dulu ya. Kita lanjutkan. 4490. Ar-rashi, orang yang menyuap, wal murtashi, dan orang yang menerima suap. Finnar, semuanya di neraka. Berarti ini dosa besar. Tapi hadis dengan lafal ini dhaif. Adapun lafal yang sahih dengan lafal laknat. La'anallahu, Allah melaknat, ar-rashi, orang yang menyuap, wal murtashi, dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi lafal yang sahih itu pakai kata-kata laknat, adapun lafal yang dhaif pakai kata-kata finnar, tapi maksudnya sama, yaitu dosa besar. Karena dosa besar itu diancam salah satu dari 4. Diancam neraka berarti dosa besar, diancam laknat berarti dosa besar, diancam murka berarti dosa besar, diancam hukuman had di dunia berarti dosa besar. Jadi maknanya sama atau sahih. Kemudian suap ini bisa dibagi 2. Yang pertama, suap yang dosanya ditanggung keduanya, penyuap dan yang menerima suap. Kapan? Ketika suapnya untuk mengambil haknya orang lain. 2 orang bertengkar rebutan warisan, kemudian yang kakaknya ini kaya, supaya dimenangkan oleh hakim, disuap si hakimnya. Akhirnya dimenangkan oleh si hakim, mengambil haknya si adiknya, hak warisannya. Ini dosa semuanya, penyuap dan yang menerima suap. Yang kedua adalah suap yang dosanya hanya ditanggung penerima suap. Penyuap tidak dosa. Kenapa? Karena dia tidak mengambil hak orang lain, dia hanya ngambil haknya sendiri. Misalnya sebenarnya dia itu sudah berhak untuk punya SIM sebenarnya, tapi dipersusah supaya nyuap, supaya dia dapat duit. Nah, kita nyuap untuk SIM itu enggak dosa. Kenapa? Ngambil hak kita sendiri. Saya memang sudah bisa nyetir,
tapi dipersulit, dikasih ujian yang tidak masuk akal, yang mungkin 1001 orang kalau diuji lulus, dari 1000 yang lulus 1, itu berarti ujian ngawur kayak begitu. Mestinya kalau ujian itu ya lebih banyak yang lulus daripada yang tidak lulus kalau memang rata-rata orangnya sudah mampu nyetir. Tapi kalau 1001 yang lulus berarti ngawur ujiannya. Itu tujuanmu berarti kamu untuk supaya dapat sogoan itu. Nah, sogok aja nggak ada masalah. Kenapa? Kita nggak ngambil haknya orang lain, kita ngambil hak kita untuk boleh mengemudi, untuk apa? Dapat SIM itu. Nah, yang dosa yang menerima sogok saja. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.